Audio Jungle. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fani Kansa dari kelas FM 23D dengan NIM 23416248201077. Pemirsa, anggaran sebesar 118 miliar rupiah untuk penanganan stunting di Kabupaten Banjar ramai jadi perbincangan. Stunting serta angka kematian ibu dan bayi di Jember terus dilakukan oleh berbagai pihak. Peran stunting atau terhambatnya tumbuh kembang gizi anak di Kalimantan Selatan masih menjadi target pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Petugas kelurahan bersama pihak Puskesmas Kelurahan Kartini mendatangi satu persatu rumah yang balitanya terkena stunting serta Down syndrome di Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Kedatangannya untuk memberikan edukasi serta pantauan secara langsung terhadap balita yang terkena stunting dan Down syndrome. Selain dilakukan pemantauan langsung oleh dokter puskesmas, pihak kelurahan memberikan bantuan susu formula kepada balita. Duduk gak bisa. Begini aja, telentang aja sama kita ya. Udah berapa tahun Bu itu? 2 tahun. 4 tahun? Udah 4 tahun. Yang 4 tahun. Ya baru 4 tahun ya Pak. Iya, iya. Kita kan keadaan. Di itu aja terusin lagi ya. Keadaan juga, duitnya juga nggak ada. Kita kok jualan juga. Apa nanti itu aja. Saya kan jualan buat anak saya sekarang ini. Pagi hari ini kita bersama tim Puskesmas Kelurahan Kartini, Ibu Dr. Ari dan timnya berkunjung secara door to door ke rumah-rumah balita yang kondisinya dengan penyerta Down syndrome. Sekarang banyak stunting ya? Ya ampun. Itu juga FYP kamu ya? Iya tahu, sekarang lagi marak-maraknya stunting. Jadi Aku baru lihat kemarin. Iya, anak-anak tuh pada kecil-kecil ya sekarang. Pada pendek-pendek itu tuh kekurangan gizi tahu ternyata. Iya. Bener, lagi rame banget ya? Marak banget ini. Makanya kan ada program Prabowo ya. Buat gizi no. Kalian pernah dengar kata stunting? Stunting artinya anak yang bertubuh pendek, bukan? Bukannya memang normal jika ada anak yang tinggi dan pendek? Lalu, mengapa hal yang sangat penting sampai sering muncul di media? Menurut WHO, stunting postur tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2, standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak edukat atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama dalam kehidupan. Sebagai contoh, anak perempuan berusia 6 tahun memiliki tinggi sekitar 115 hingga 120 cm, maka dia dapat dikatakan normal untuk usianya. Jika tingginya 110 cm, dia dapat dikatakan pendek, tapi masih dalam batas normal. Namun, jika tingginya hanya 100 hingga 105 cm, maka anak tersebut termasuk stunting. Tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak, tetapi anak yang stunting pasti pendek.
Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2022 secara global terdapat kurang lebih 148 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan di Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak di Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah status gizi ibu yang buruk, praktek menyusui dan pemberian makan bayi atau balita yang kurang baik, serta infeksi baik yang bergejala atau infeksi subklinis yang berlangsung lama tapi tak bergejala akibat lingkungan yang tidak higienis. 1000 hari pertama kehidupan dihitung dari hari pertama kehamilan sampai usia 2 tahun. Fase ini adalah fase paling penting untuk perkembangan tubuh otak, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Ini juga merupakan periode ketika fondasi kesehatan jangka panjang mereka ditetapkan. Kemampuan seorang anak untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang secara signifikan dipengaruhi oleh seberapa baik gizi dan kesehatan anak selama periode ini. Karena perkembangan otak sangat signifikan selama periode ini. Otak anak-anak dapat menciptakan 1000 sambungan saraf baru setiap detik. Selama fase ini, koneksi yang dibentuk oleh otak anak usia 3 tahun memberikan landasan bagi masa depan. Karena otak mereka 2 kali lebih sibuk dari otak orang dewasa. Stunting yang diakibatkan oleh infeksi atau kurangnya nutrisi menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal, sehingga membuat kemampuan kognitif belajar maupun ingatan anak menjadi tidak maksimal. Selain itu, jika anak datang ke sekolah dalam keadaan sakit, sebagian besar energi serta nutrisi yang terbatas yang mereka miliki difokuskan untuk respon imun. Sehingga di sekolah mereka menjadi tidak fokus. Semua ini menyebabkan anak stunting memiliki nilai dan performa di sekolah yang lebih rendah. Kemampuan kognitif serta belajar yang tidak berkembang maksimal saat kecil. Akibat stunting juga terbawa hingga dewasa, sehingga membuat anak stunting berakhir memiliki penghasilan yang lebih rendah. Anak stunting kemungkinan besar tumbuh menjadi orang dewasa yang stunting atau memiliki tinggi badan di bawah 145 cm pada wanita. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi saat melahirkan dan bayi yang dilahirkan meninggal karena kekurangan oksigen. Selain itu, karena kurang perkembangannya, sistem imun anak stunting menjadi lebih gampang sakit. Anak stunting juga lebih berisiko mengalami penyakit kronis, seperti terkait nutrisi saat dewasa, diabetes, hipertensi, dan obesitas. Jadi bagaimana sih pemerintah menangani kasus stunting di Indonesia ini? Berikut merupakan video pencegahan stunting di Indonesia. Sehari-hari itu kerja kebun, terus bawa rumput, terus bikin pagar, makan sayur, ubi, dengan ada bungkus makan. Kalau saya di sini tuh biasa makan ubi, ayam, ikan itu satu kali saja. Ya, kalau ada uang kita beli baru masak makan gitu. Makanan bergizi itu saya pernah makan dengan sapu anak 2. Ada ikan, kuah, buah, susu, terus nasi. Itu saya setuju dari ya. Itu senang Pak, makan sehari. Iya, anak bisa makan enak lagi. Terima kasih Bapak Prabowo untuk makanan gratisnya. Wah, bagus juga ya ternyata program makan siang gratis ini untuk anak-anak stunting. Terima kasih untuk Bapak Prabowo. Mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 orang gas.